Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi pajak. Materi pajak ini Ibu ambil dalam buku ekonomi karangan Alam S. Ya. Buku ekonomi ini merupakan sumber utama yang biasanya digunakan untuk pembelajaran kelas 11 SMA. Baiklah, ada apa aja sih di materi tentang perpajakan di buku karangan Alam ini? Di sini sudah dijelaskan bagaimana tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kita akan menjelaskan tentang pengertian pajak, tentang fungsi dan manfaat pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, bagaimana alur administrasi pajak di Indonesia, dan bagaimana objek serta perhitungan pajak. Baiklah, yang pertama, kita akan bahas tentang konsep pajak atau pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya di sini, pajak merupakan kontribusi. Kontribusi itu adalah sebuah iuran wajib ya, iuran yang diberikan oleh masyarakat karena dia sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh masyarakat. Maka wajib ya, wajib bagi wajib pajak, mau itu wajib pajak pribadi atau badan. Dan sifatnya memang memaksa. Dan juga ketika kita membayar pajak, kita tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Beda ya dengan seorang pekerja yang bekerja, dia akan mendapatkan imbalan secara langsung berupa gaji atau upah. Nah, kalau pajak tidak. Kalau kita misalkan memberikan kontribusi atau iuran kepada pemerintah, maka dana itu sama pemerintah tidak akan digunakan langsung. Mungkin dia akan digunakan untuk keperluan negara yang bisa kita rasakan manfaatnya sekitar lebih dari 1 tahun ke depan ya. Dan memang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulkan bagaimana sih ciri-ciri pajak. Yang pertama, tadi kontribusi wajib itu berarti iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak, mau itu tadi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan hukum atau perusahaan ya kepada negara. Dan pembayarannya didasarkan jelas ya, karena ada undang-undang yang mengatur berarti berdasarkan norma-norma hukum. Sumber pembiayaannya pengeluaran kolektif, artinya pajak ini akan dikeluarkan secara bersama ya atau untuk kepentingan bersama. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta balas jasa yang tidak diberikannya tadi, dia tidak akan dirasakan secara langsung ya. Nah, ini ciri-ciri pajak berkaitan dengan konsep pajak. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang fungsi dan manfaat pajak. Ada beberapa fungsi yang harus kita pahami. Pertama, katanya ada fungsi budgeter ya atau anggaran, fungsi regulation atau sebagai pengatur, fungsi stabilitas ekonomi, dan fungsi distribusi pendapatan. Fungsi budgeter atau anggaran, pajak itu digunakan sebagai sumber dana atau sumber pengeluaran pemerintah agak rutin ya, misalkan tiap bulan. Nah, memang pajak ini kan pemasukannya merupakan penerimaan secara rutin kalau kita lihat dari APBN ya, selain dari ekspor. Kita juga penerimaan rutin terdapat dari sumber pajak gitu ya. Dan digunakan untuk pengeluaran rutin juga. Misalkan pemerintah mengeluarkan untuk sumber gaji PNS ya, atau misalkan ada pengeluaran pembelian peralatan negara. Nah, itu bisa digunakan sumbernya dari pajak. Kemudian sebagai regulation, sebagai alat pengatur, pajak itu digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan, pemerintah misalkan akan menetapkan aturan pemerintah untuk alokasi dana ya. Nah, ini misalkan atau pengatur untuk sebagai bagaimana sih untuk mencapai kemakmuran masyarakat gitu ya. Ada sebuah program pemerintah, programnya misalkan berkaitan dengan sumber pajak, itu sebagai regulation. Itu sebagai stabilitas ekonomi ya, bagaimana pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi, misalkan terjadinya inflasi atau deflasi gitu ya, nanti akan dikondisikan dengan sumber pajak. Dan juga sebagai sarana distribusi. Kalau distribusi berarti dana pajak itu akan didistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Misalkan tiap bulan itu ada alokasi atau distribusi pendapatan untuk sebuah daerah yang terpencil gitu ya.
Dan juga ada fungsi alokasi atau allocation. Alokasi di sini adalah fungsi pajak di mana pemerintah akan mengalokasikan dana untuk pengeluaran tertentu. Misalkan di sini untuk untuk membuat infrastruktur atau fasilitas negara. Nah, ini merupakan fungsi dari pajak. Fungsi dan manfaat ya. Kemudian kita akan bahas tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya itu sama dengan pajak, artinya berupa iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat, gitu ya. Tetapi bukan dinamakan pajak. Contohnya misalkan retribusi, ya. Di sini perbedaannya dilihat dari dasar hukum, dari balas jasa, objek pemungutan, ya, sifat dan sanksinya, dan lembaga pemungut, ya. Selain itu, dalam asas pemungutan pajak, menurut Adam Smith dalam World of Nations, terdiri dari 4 asas. Pertama, asas equality, asas certainty, asas convention of payment, asas economics. Asas equality adalah asas equality itu keseimbangan. Bagaimana pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Certainty itu kepastian. Jadi bagaimana pentingnya kepastian pemungutan pajak. Misalkan kepastian hukum. Karena tadi ya, pajak berdasarkan undang-undang dan diatur dalam norma hukum. Kemudian asas convenience of payment. Artinya convenience itu berdasarkan pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Misalkan kita suka lihat ya, bahwa pajak itu harus dibayar per tanggal atau per bulan April gitu ya. Nah, itu berarti ketepatan waktu dalam membayar pajak. Dan ada asas economics ya. Economics sendiri berhubungan dengan prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Nah, ini merupakan 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith gitu ya. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan langsung oleh objek pajaknya atau oleh subjek pajak. Ya, contoh misalkan PBB atau pajak penghasilan. PBB itu dibayarkan oleh subjek pajaknya langsung gitu ya. Misalkan PBB itu pajak bumi dan bangunan. Ketika kita punya rumah, berarti kita yang harus membayar pajak tersebut, bukan tetangga gitu ya. Atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu memang dibayar langsung oleh wajib pajaknya gitu ya. Misalkan kita kerja, berarti gaji kita itu akan dikeluarkan untuk pajak penghasilan ya. Jadi kita tidak membayarkan pajak penghasilan orang lain. Nah, itu pajak langsung. Dan ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dialihkan kepada objek pajak yang lainnya. Contoh misalkan ada PPN ya. PPN itu pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Artinya, ketika misalkan pajak pertambahan nilai, contoh misalkan kita beli makanan, maaf menyebutkan merek, misalkan KFC. Nah, di situ ketika kita lihat harga ayam di KFC itu misalkan satu paketnya 30.000. Tetapi kita bayar 33.000. Nah, berarti di situ ada PPN sebesar 10% yang harus kita bayarkan kepada KFC, yang seharusnya pajak itu dibayarkan oleh KFC ke kantor pajak gitu ya, atau ke Dirjen Pajak. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Jadi pajak yang bisa dialihkan kepada wajib pajak yang lainnya. Ini ada contoh SPT ya. SPT ini adalah sebuah formulir ketika kita akan membayar pajak ya. Di sini terdapat perhitungan berapa pembayaran pajak kita. Biasanya ini yang membuat SPT itu adalah pajak penghasilan ya. Kemudian, berdasarkan lembaga pemungut, ada pajak negara, ada pajak daerah. Pajak negara itu adalah jenis pajak yang pemungutannya akan dialurkan kepada pemerintah pusat, ya. Negara, contoh misalkan pajak penghasilan, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan pajak daerah, pajak yang akan dialokasikan sumbernya itu kepada pemerintah daerah. Contohnya, pajak reklame, ya, pajak kendaraan bermotor. Di sini beda juga, ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, kita tidak bayar kepada kantor pajak, tapi kita bayarnya kepada Samsat misalkan. Nah, itu pajak daerah. Sedangkan pajak negara itu biasanya dibayarkan kepada kantor pajak, ya. Kemudian berdasarkan sifat, ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada wajib pajaknya. Contoh misalkan PPh dan PBB.
Sedangkan pajak objektif, pajak yang berdasarkan objek ya. Objek pajaknya itu pajak penjualan dan bea cukai. Dan selain itu, yang harus kita pahami adalah bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada beberapa sistem. Pertama, official assessment system. Kedua, semi-official assessment system and withholding system. Dan ketiga, full self-assessment system. Official itu pemungutan pajak yang ditentukan oleh official. Official itu kantor pajak gitu ya. Artinya perhitungan mulai dari perhitungan pajak sampai penetapan pajak itu yang ngatur adalah kantor pajaknya sendiri. Jadi kita datang ke kantor pajak, nah nanti pegawai kantor pajak itu yang akan membantu dalam perhitungan pajak. Kemudian ada semi-official assessment system dan withholding system. Withholding itu ada bantuan dari rekanan pajak. Contoh misalkan ada kantor akuntan publik yang membantu dalam perhitungan pajak. Ini bersifatnya independen. Jadi kita dibantu perhitungan pajak dengan lembaga lainnya. Itu berarti withholding system. Ya, jadi sebagian semi-official assessment system itu berarti sebagian perhitungan pajak oleh kantor pajak dan subjek pajak atau wajib pajaknya juga dibantu dengan lembaga lain, yaitu kantor akuntan publik misalkan, atau sebuah lembaga yang membantu dalam pelayanan proses pembayaran pajak. Dan yang ketiga, full self assessment. Dan sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah full self assessment system. Artinya pembayaran pajak, perhitungan pajak itu dilakukan oleh wajib pajak gitu ya. Makanya di sini sekarang itu sudah mulai ada e-faktur gitu ya, atau pembayaran pajak secara elektronik, karena dia pembayaran pajaknya diatur oleh sendiri ya, self assessment. Jadi dalam cara membedakannya lihat dari sini aja. Official, withholding, dan self. Official kantor pajak, withholding itu berarti perusahaan lain atau kantor akuntan publik gitu ya, dan full self itu berarti perhitungan oleh sendiri atau perusahaan sendiri. Di sini ada bagaimana alur administrasi perpajakan di Indonesia. Ya, pertama kalian pendaftaran, ya jelas pendaftaran. Kemudian ada pembukuan atau pencatatan, penghitungan pajak, apakah kita keberatan dalam nilai nominal pajak yang harus kita bayarkan. Nanti apabila kita keberatan ada sebuah pengurangan ya atau pembatalan, ada kompensasi, permohonan lainnya, sampai kita itu akan pelaporan pajak gitu ya, sampai pelunasan dan pembayaran pajak. Jadi dalam pembayaran pajak ini kita bisa merekonsiliasi dari laporan keuangan secara akuntansi gitu atau komersil menjadi laporan keuangan fiskal ya. Jadi ada sebuah kompensasi gitu ya. Dan nanti kantor pajak akan melakukan sebuah peninjauan kembali. Oke, ini secara ringkasnya tentang bagaimana sih alur administrasi perpajakan di Indonesia. Kemudian ada objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Misalkan PPH, objek pajaknya adalah penghasilan. PBB, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Gitu ya. Nah, kemudian katanya ada berbagai cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel. Ada istilah stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata ini pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan di akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh. Jadi dikumulatifkan dulu sampai akhir tahun ya. Kemudian stelsel anggapan, pemungutan pajak dapat dilaksanakan di awal tahun pajak. Dan stelsel campuran, perhitungan kembali kelebihan atau kekurangan pajak di akhir tahun yang telah dibayarkan di awal tahun. Ini ada sebuah tantangan pemungutan pajak ya. Tantangannya katanya dari jumlah penduduk sebesar 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April itu hanya 22 juta jiwa ya. Makanya pernah tuh negara Indonesia itu terjadi defisit dalam sektor pajak ya. Dan masih banyak penduduk yang belum paham dengan kewajiban pajak. Contoh misalkan ada di suatu daerah gitu ya, dia pengusaha perkebunan gitu ya. Nah, pada waktu diteliti, karena daerah itu terpencil, tidak terjangkau oleh pemerintah gitu ya, itu omsetnya lumayan ya, misalkan triliun, tapi dia tidak dikenakan pajak. Karena di satu sisi pemiliknya juga yang tidak paham akan pajak, dia tidak terjangkau oleh negara gitu ya. Atau di daerah Kalimantan itu banyak sekali kan perkebunan gitu ya, tapi tidak semua menjadi objek pajak ya, atau wajib pajak gitu. Tidak, dan si subjek pajaknya juga tidak paham akan bayar pajak sehingga dia tidak mendaftarkan diri ke
kantor pajak. Nah, ini tantangan pemungutan pajak di Indonesia. Nah, demikian teorinya tentang pajak. Oke, sekarang kita akan ke perhitungannya. Perhitungan misalkan ada PBB. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Yang harus kalian pahami adalah tarif-tarifnya ya. Tarif dalam PBB dan ada sebuah NJOTKP atau artinya nilai jual objek tidak kena pajak yang ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta. Jadi ada sebuah toleransi dari total omset bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. Itu disebut dengan nilai jual objek tidak kena pajak. Tarifnya, ketika nilai jual objek kena pajak kurang dari 1 miliar, itu tarifnya 0,5% dikali 20% dikali NJOTKP. Apabila lebih dari 1 miliar, tarifnya itu 0,5% dikali 40%. Ini biasanya perbedaannya ketika bumi dan bangunnya milik misalkan pribadi ya atau perorangan. Kalau ini biasanya untuk perusahaan ya, gedung perusahaan. Contoh misalkan, ada wajib pajak, Bapak Tio mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan ini adalah semua tanah ya, termasuk di situ misalkan ada pagar, ada tanaman mewah, itu akan dihitung termasuk bangunannya ya. Di sini ada tanah katanya seluas 800 meter dengan harga jual 300.000 per meter. Kemudian bangunannya seluas 200 meter dengan nilai jual 350.000 per meter. Dan ada taman mewah gitu ya, seluas 200 meter dengan nilai jualnya 50.000 meter. Nanti ini nilai jual ini akan ditaksir ya sesuai dengan harga pasar. Dan ada pagar mewah sepanjang 120 meter dengan nilai jual 175.000 per meter. Dan di sini ada persentase nilai jual kena pajaknya 20% karena mungkin omsetnya kurang dari tadi ya, kurang dari 1 miliar ya. Dan nilai jual objek tidak kena pajaknya diketahui 8 juta, maksimalnya tadi 12 juta. Oke, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menghitung nilai jual objek pajak. Jadi kita hitung semuanya, bumi dan bangunan, tanah, bangunan, taman mewah, pagar mewah, berapa luas dan dikali harga per meternya. Ya, tadi 800 meter untuk tanah, bangunan 200 meter dengan harga pasarnya 350.000, sehingga total keseluruhan nilai jual objek pajaknya adalah 351.500.000. Jadi yang pertama itu kalian harus menghitung total luas dikalikan dengan harga per meter, ya, harga jual atau harga pasar untuk keseluruhan. Kemudian akan dikurangi dengan nilai jual objek tidak kena pajak. Jadi yang tadi ya, yang ada sebuah toleransi ya, toleransi yang tidak dikenakan pajak. Maksimalnya 12 juta, di soal yang tadi adalah 8 juta, maka nilai jual objek kena pajak 343.500.000 dan ini akan dikalikan tarif tadi, karena ini kurang dari 1 miliar, maka tarifnya 0,5% dikali 20% dikali 343.500.000, maka hasilnya 343.500 ya. Ini sangat mudah sekali ya ketika kita misalkan nilai jual tanah dan bangunan kita tuh 351.500.000 ya. Kita hanya membayar per tahunnya itu 343.500. Nah, itu perhitungan PBB. Kemudian ada perhitungan PPH. PPH ini akan dibedakan tarifnya. PPH pribadi atau seorang karyawan dan PPH badan atau perusahaan. Tarif pajak untuk PPH pribadi katanya 0 sampai dengan 50 juta itu sebesar 5%. 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. 250 juta sampai 500 juta adalah 25% dan lebih dari 500 juta sebesar 30%. Ya, jadi ini tarif berdasarkan penghasilan ya. Itu beda-beda. Dan ini 5, 15%, 25%, 30%. Ini terlihat tarif pajaknya tahun 2009 itu sebagai tarif pajak progresif ya. Progresif itu artinya ketika penghasilannya semakin naik, tarif pajaknya akan semakin mahal juga gitu ya. Nah, ini tahun 2008 ya. Sama ya, masih progresif. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan Pak Furkon mempunyai pendapatan kena pajak 260 juta per tahun. Pajak yang terhutangnya berapa sih gitu ya. Kita akan hitung dulu pajak yang terhutang dari total penghasilan per tahun. Nah, pertama 260 juta ini berarti pajak berdasarkan tarif tahun 2008 ya. Nanti kita akan cek ya tahun 2020 ini tarifnya seperti apa. Apakah masih progresif atau sudah proporsional ya atau degresif gitu ya. Nah, kita cek dulu penghasilan 0 sampai dengan 25 juta gitu ya. 25 juta adalah sebesar 5% ya, dikali 5%.
Kemudian berarti total kena pajaknya sebesar 1.250.000. Nah, yang kedua, tarifnya 25 sampai 50. Artinya di sini bukan maksimal diambil 50 ya. Jadi total awal ini totalnya 50 juta. Berarti tadi kita sudah ambil 25, karena ini maksimalnya 50, berarti sisanya itu berarti 25 juta lagi. Jadi totalnya pas ya, 50. Jadi kebanyakan yang salahnya itu di sini maksimal betul ya, 25 karena 0 sampai 25. Kemudian 25 sampai 50 kalian tulis 50 tidak. Kumulatif dari yang awal, berarti 25 maksimal 50, berarti sisanya 25 juta lagi. Tapi tarifnya berbeda, karena dia ada di rank 25 sampai 50 juta, tarifnya sebesar 10%, maka kalikan dengan tarifnya sendiri. Kemudian ada 50 juta sampai 100. Nah, berarti kan tadi yang sudah kita ambil 50 juta ya. Kalian jangan sekali-kali nulis di sini 100. Tapi sisanya 25 ditambah 25, 50. Nah, berarti sisanya adalah 50 juta dikalikan dengan tarif rank 50 sampai 100 juta. Nah, makanya tarif seperti ini. Dan seterusnya ya. Sampai 200 juta berarti tadi udah kita ambil itu 100 ya. Berarti sisanya 100 juta dikali tarifnya 25%. Nah, karena penghasilannya itu 260 juta, maka lebih dari 200 juta bukan 200 juta lagi, berarti sisanya. Sisanya itu berarti yang sudah kita hitung, 25 ditambah 25, 50, tambah 50, 100, ditambah 100, 200, berarti sisanya 60 juta. Dikali tarif 35%, maka hasilnya 57 juta 250 ribu. Ini PPh badan, itu sendiri PPh badan itu lebih besar ya tarifnya ya. Dia 0 sampai dengan 50 juta 10%, 50 sampai 115%, dan lebih dari 100 juta 30%. Contoh soalnya hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini ada soal ya yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.